Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Resi Hari Minggu tanggal 4 September 2016. Di awal hari ini marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, 'Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan.' Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil yang telah kita dengarkan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan kembali tentang motivasi dan komitmen kita sebagai murid-muridnya. Sangat tegas Yesus menegaskan tentang makna kemuridan. Menjadi murid artinya mengikuti Yesus, mengikuti jejak Kristus. Dengan kata lain, jalan Kristus adalah jalan kita. Jalan salib, jalan pemberian diri, jalan ketaatan kepada kehendak Bapa, itulah yang semestinya juga menjadi jalan kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Maka lalu kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan penting, apakah kita sungguh peduli pada tujuan-tujuan dan pada makna-makna kemuridan itu? Dan bagaimana komitmen kita sebagai seorang Kristiani yang sejati? Dan inilah kiranya yang dimaksudkan Yesus ketika bicara mengenai membangun, duduk dahulu dan menyiapkan segalanya. Mari kita memberi waktu bagi diri kita untuk diam sejenak, untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita, dan mari kita membangun kembali rencana-rencana dan juga langkah-langkah untuk membuat hidup kita semakin menjadi murid Kristiani yang sejati. Jangan sampai pada akhirnya orang justru mencerca, orang justru menertawakan, orang justru tidak melihat hidup Kristiani di dalam kehidupan kita. Kita boleh berkata macam-macam tentang iman Kristiani. Kita boleh mengatakan bahwa kita bangga menjadi Kristiani. Tetapi apakah hidup kita sungguh mencerminkan nilai-nilai kehidupan Kristiani? Ketika itu tidak ada, orang justru akan menemukan bahwa hidup kita tidak membawa berkat dan tidak membawa kebaikan, justru seperti sebuah kebohongan belaka. Mari kita mohon kuasa Roh Allah untuk meneguhkan kita dalam komitmen, dalam langkah-langkah kehidupan mengikuti jejak Kristus, supaya kita
semakin teguh, semakin setia, dan semakin berkualitas sebagai murid Kristus, sehingga pada akhirnya hidup kita sungguh menjadi berkat bagi orang lain, dan kita juga boleh menjadi murid yang selalu setia sampai akhir, bukan murid yang baru berjalan beberapa langkah kemudian mundur karena tidak sanggup lagi meneruskan perjalanan. Semoga Roh Allah selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita segala rahmat yang diperlukan. Tuhan memberkati.